Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Manis kau dengar. Ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan manis kau dan hati bersuka ya Tuhan, aku bernyanyi bagi. Saya undang Bapak-bapak, silakan. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, bukan manis kau dengar, Tuhan dan
manis kau hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu dan hatiku Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami Tuhan, semua jemaat-jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Begitu juga yang di rumah, dalam perjalanan Engkau selalu menyenangkan hati kami. Begitu juga kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kehadiran jemaat-jemaat kami. Kami mendoakan jemaat kami yang ada di tempat ini dan masih di perjalanan, begitu juga yang belum sempat hadir. Kami percaya Tuhan menyayangi kami semua, karena kami pengikut-pengikut yang setia. Tuhan Yesus, kami mendoakan juga saudara-saudara kami yang lemah tubuh, sakit. Kami tidak tahu di hati mereka Tuhan, tapi Tuhanlah yang mengetahui hati mereka masing-masing. Berikan mereka kekuatan dan kesembuhan dalam hidup mereka Tuhan, dan hati yang mengampuni dan mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hati-hati yang baru, supaya hati kami diubahkan untuk mengampuni setiap kami Tuhan. Antara kami saling mengampuni Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, begitu juga kami mendoakan pemain-pemain musik, majelis. Biarlah mereka Tuhan tetap semangat untuk menjalankan pekerjaan Tuhan di dalam tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mendoakan hamba Tuhan kami Tuhan dan keluarganya Tuhan, supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan bagi hamba Tuhan kami, karena tidak mudah hamba Tuhan kami menjalankan pelayanan-pelayanan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Begitu juga kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman kebenaran yang Engkau ajarkan kepada kami. Biarlah firman kebenaran itu tertanam di hati yang paling dalam pada kami, supaya hati kami bisa menampung dan bisa memberikan kebaikan kepada saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Karena hati kamilah yang sumber untuk memberikan apa yang Engkau ingini dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Yesus, kekasih jiwaku. Yesus, kekasih jiwaku, sungguh percaya karena kasih-Mu padaku menebus dosa. Terjamah matahari dan sampai terbenamnya, angkatlah pujian hingga nama dengan genap puji
Aku disayang Tuhan, aku disayang anak, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, 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 glory Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, glory Tuhan. Sayang, 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 Bapa Tuhan. Bangkit berdiri, ini semangat lagi. Akan hilang sukacita. Haleluya. Glory, 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 haleluya. Yesus kekasih jiwa, kekasih jiwa, sungguh percaya karena kasih-Mu padaku kuasa. Matahari sampai dengan pujian nama-Mu, dengan kencang puji dengan kencang rohku bernyanyi haleluya kasih. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Masih tetap berdiri, kita akan memandangkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari Maria Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Silakan duduk.
sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat. Saya undang Bapak. Serta di jalan sepanjang hidup, ya dekat padamu, dan kekuatan dalam perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu dalam rohmu, hingga dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati sangat berapa Tuhan. Keluarga yang juga ada di tengah-tengah kami mengucap syukur berterima kasih pagi ini menjelang siang ini kami kembali ada di ruangan ini yang dimana kami yakini Tuhan menyambut, menerima, memberkati setiap kami. Tibalah saatnya bagi kami untuk mendengar firman Tuhan, lanjutan dari minggu lalu. Mari Tuhan beracara di tengah-tengah kami, nyatakan itu bagi kami, urapi hamba-Mu, dan biarlah setiap kami membuka diri terhadap kebenaran firman Tuhan, sehingga pulang dari tempat ini, pulang dengan membawa firman Tuhan. Terima kasih, karenanya waktu ini kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Apa ini? Speaker baru ya. Yang kemarin udah lolos uji coba begitu ya. Dibawa oleh Pak Tony dari Senen. Dan sekarang Bapak Ibu kalaupun nanti ada yang mau bersaksi dengan berkaraoke, Bluetooth-nya bagus. Jarak jauh saya sampai ke Pastori kemarin uji coba, itu nangkap sinyalnya begitu ya Bapak Ibu. Dan hari ini saya akan melanjutkan khotbah minggu lalu yang belum tuntas terkait dengan manfaat gitu ya, manfaat hidup jika terhubung dengan Tuhan, terkonek dengan Tuhan. Kita sudah membahas pengertian dari terhubung dengan Tuhan itu, yaitu suatu keadaan di mana seseorang melekat
dengan Tuhan. Artinya adanya relasi yang sungguh-sungguh kuat dari waktu ke waktu di tengah-tengah kesibukan dan juga di tengah-tengah banyaknya tantangan atau kesulitan hidup yang dihadapi. Caranya tetapi juga sekaligus ciri dari orang yang terhubung itu yang kemarin kita sudah bahas, ya, berdoa dan terus berdoa. Kemudian membaca firman dari waktu ke waktu, tidak hanya sekedar membaca tetapi memahami, mengerti dengan baik apa yang dibaca, apa yang didengar dan dilakukan. Beribadah dan tentu saja menjadi pelaku dari firman Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu menyimak dari khotbah minggu lalu dan juga kembali melihat mungkin di YouTube, maka manfaat yang ada jika terhubung dengan Tuhan yang minggu lalu sudah dibahas itu yaitu mendapatkan kekuatan baru, hidup tidak kehilangan arah, terbentuknya karakter seperti Kristus begitu ya. Sampai bahasan kita adanya damai sejahtera dari Allah. Yang ada hanya pada diri mereka yang terhubung, terkonek, berelasi yang kuat dengan Tuhan. Dan kita akan melanjutkan hari ini, pagi ini, yaitu manfaat yang lebih lagi. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Coba kita perhatikan bersama-sama. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama 1, 2, iya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi seseorang yang terhubung, berelasi yang baik dengan Tuhan, hidupnya akan lebih lagi dalam hal beriman. Beriman, ya, dia mendengar bahwa apa yang didengarnya, apa yang dicernanya diterima, ya, direspon dengan hati yang terbuka. Jadi setiap firman yang diperdengarkan di atas mimbar atau saat nonton di YouTube, ya, menonton khotbah-khotbah yang ada, atau juga mendengar lewat radio, firman yang dibahas, firman yang diperdengarkan, dia dengar dengan hati yang terbuka, Bapak Ibu. Logika jalan, pemahaman-pemahaman itu didapat dicerna dengan baik, mengubah pola pikir, mengubah perilaku karena diimani. Orang-orang yang mendengar firman Tuhan dengan baik, menyelidikinya, merenungkannya, maka orang itu akan semakin meyakini bahwa Tuhan itu ada. Itu orang yang beriman. Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir di dalam kehidupan. Tuhan yang transenden, Tuhan itu juga yang imanen. Ia mengerti dengan pasti kehidupan yang sedang dijalani. Maka saat dia mendapatkan masalah,
Dia mendapatkan persoalan-persoalan dalam kehidupannya, apakah itu ekonomi, apakah itu pekerjaan, apakah itu rumah tangga, anak-anak, dan masa depan. Dia tidak lagi cemas, tidak lagi takut, tidak lagi khawatir, karena dia beriman bahwa Tuhan menyertainya. Tuhan akan mengurai setiap masalah yang sedang dihadapi. Itulah orang-orang yang beriman. Beriman Tuhan itu ada, beriman Tuhan itu bekerja dalam kehidupannya, beriman masa depannya akan jauh lebih baik dari apa yang ada sekarang ini. Sekalipun katakanlah sekarang ini banyak tantangannya, banyak kesulitannya, dia percaya, dia beriman bahwa dia kuat. Amin. Dia mampu. Dia sanggup melewati itu semua. Dan dia meyakini Tuhan juga yang akan mengubah dari yang tidak baik akan menjadi baik. Itu orang beriman, Bapak Ibu. Orang yang beriman ini ibarat radio. Ya. Radio itu harus dinyalakan dulu. Zaman dulu ya, kalau sekarang kan di handphone ya. Saya kurang tahu Bapak Ibu masih suka dengan radio enggak di handphone? Udah enggak ya? Iya. Orang-orang yang zaman dulu radio itu termasuk barang mewah dulu gitu ya. Saya tahun 80-an itu masih ingat zaman anak-anak kalau udah lagi bulu tangkis pergi ke tetangga. Nah, tetangga yang punya radio, kita enggak. Jadi dibuka dulu itu, cari gelombangnya, dinyalakan, putar. Ya, kalau nggak dinyalakan, nggak terkonek, nggak terhubung. Kalau sudah dinyalakan, maka harus dicari frekuensi yang tepat. Kalau tidak dicari frekuensinya dengan tepat itu, diputar-putar begitu, akan ada suara yang tidak bening. Ya, akan ada gangguan. Begitu juga kita dalam hidup ini, Bapak Ibu. Untuk iman kita bertumbuh, untuk memiliki iman yang semakin kuat di dalam Tuhan, ya dalam terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, maka kita harus membuka diri. Kita harus fokus kepada firman Tuhan. Kalau hati kita tidak terbuka terhadap firman Tuhan, tidak fokus kepada firman Tuhan, tidak terkoneksi dengan baik, jangan harap untuk mampu melihat situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Maka kalau ada situasi sulit dalam hidup, pertama biasanya menyalahkan Tuhan. Ya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Atau bahkan bisa jadi menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil, tidak baik. Bukan hanya itu, mundur, tinggalkan Tuhan. Karena baginya apa? Sia-sia. Terhubung dengan Tuhan itu sia-sia. Nyatanya makin dekat dengan Tuhan, makin banyak masalah kesulitan datang. Berbeda dengan orang yang sudah memiliki iman kepada Tuhan, iman yang bertumbuh, iman yang berkembang. Melihat masalah, dia bersyukur, Tuhan terima kasih. Masalah ini Tuhan izinkan datang terjadi dalam hidupku,
Saya percaya di balik masalah yang sedang terjadi ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan saya mengalami situasi-situasi sulit seperti ini. Saya dikaruniakan hikmah dan kemampuan, dan saya percaya pasti ada jalan keluarnya. Itu orang yang beriman. Maka saya senang istilah Pak Amin ini. Tidak ada yang kebetulan. Tapi memang tadi kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Kalau terhubung dengan Tuhan, terbuka terhadap apa yang Tuhan nyatakan kepada kita, maka kita mampu melihat situasi-situasi yang berat, yang sulit itu tadi. Ternyata lewat itu semua bagi orang beriman ada maksud, ada rencana Tuhan. Amin. Ya kalau hidup kita mulus saja, semua serba baik, semua serba ada, semua serta mulus, semua seperti di jalan tol istilahnya, maka akan gampang lupa, gampang melihat segala sesuatu itu tadi. Ya ini karena memang saya, bukan karena campur tangan Tuhan. Maka yang terjadi akhirnya cepat atau lambat dia akan pelan-pelan akan tumbang, akan roboh. Dan itu banyak terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang mengaku sebagai anak Tuhan. Kalau begitu Pak, kita punya masalah saja, punya tantangan saja dalam hidup, gak usah diminta. Selama kita hidup, proses hidup, pemurnian iman akan terus berjalan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat, mari kita tetap terhubung dengan Tuhan. Dan keterhubungan dengan Tuhan itu, kita terbuka terhadap firman, dan iman itu akan terus bertumbuh. Kalau iman bertumbuh, saat dia, katakanlah, saat ekonominya di bawah, bagi dia nggak masalah. Saat ekonominya naik ke atas, karena dia sebagai orang beriman, itu juga tidak ada masalah. Berbeda dengan orang yang tidak terkonek dengan Tuhan. Berbeda dengan orang yang akhirnya tidak terbuka dan memberi diri terhadap firman Tuhan. Tidak menghayati firman Tuhan. Saat ekonomi di bawah, bisa jadi ada dua itu. Dia cari Tuhan sungguh-sungguh, atau dia tinggalkan Tuhan. Kalau dia sudah cari Tuhan sungguh-sungguh, akhirnya dia dapat pertolongan, dan dia mulai lupa. Tapi ada yang tadi, situasi-situasi ekonomi yang susah, dia malah makin jauh dari Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Kelihatannya lebih baik jauh dari Tuhan. Tapi justru membuat dia kehilangan damai sukacita. Bisa saja dia dapatkan sesuatu di luar sana. Karena di luar sana juga bisa menjanjikan sesuatu keberhasilan dalam ekonomi. Katakanlah seperti itu Bapak Ibu. Tapi hidup apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Saya meyakini pasti jauh dari kehendak Tuhan. Orang yang beriman sekali lagi, mau di bawah dia, mau di atas dia, sekali lagi itu bukan sebuah masalah bagi dia. Waktu di bawah, dia tetap bersyukur kepada Tuhan, dia tetap percaya Tuhan tolong dia,
dia percaya Tuhan menguatkan dia percaya Tuhan izinkan itu terjadi untuk proses hidupnya, maka di sana dia tetap memuliakan Tuhan. Itu orang yang beriman. Mau digoda seperti apapun, dia nggak akan tergoda, Bapak Ibu. Karena dia sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Amin. Saat ekonomi di bawah, seiring dengan waktu Tuhan angkat dia. Tuhan promosikan dia dari segi ekonomi. Ekonominya membaik, Bapak Ibu. Tadi makan saja susah, mau beli ini itu susah, berpikir berkali-kali. Tapi seiring dengan waktu, semuanya mulai serba mudah dan serba ada. Bagi orang yang beriman kepada Tuhan, dia tidak akan pernah sombong itu Bapak Ibu. Karena dia tahu ekonomi yang dia dapatkan, ekonominya yang baik, dia akui itu berasal dari Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan. Maka membuat dia bersyukur, membuat ini semua karena Tuhan, dan membuat dia menjadi berkat bagi yang lain Bapak Ibu. Jadi apa yang dia punya, apa yang dia miliki, karena dia tahu ini dari Tuhan, dia belajar berbagi. Itu orang beriman. Belajar berbagi dengan siapapun. Dan kalau ada orang yang mulai mengangkat-ngangkat dia, mengipas-ngipas dia, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu sekarang diberkati Tuhan. Dia paling berkata, amin. Ini bukan karena saya, ini karena Tuhan. Ada orang yang masih tetap rendah hati dia, sekalipun ekonominya sudah melambung tinggi. Tetap rendah hati, tetap ingat masa lalunya. Tapi kalau sudah tidak lagi di dalam Tuhan, tidak beriman kepada Tuhan, yang ada kesombongan. Yang ada adalah menghina orang-orang yang ada dalam kesusahan, dalam kemiskinan. Bapak Ibu, saya kurang tahu sejauh mana Bapak Ibu sidang jemaat menyimak firman Tuhan. Katakanlah yang disampaikan hari Minggu di tempat ini. Sejauh mana Bapak Ibu sidang jemaat di dalam kehidupan hari-hari yang ada, dalam hal membaca firman Tuhan. Ya, kemarin saya membawa materi ini juga di retret Bapak Ibu. Saya tanya anak-anak, berapa sih waktu yang dihabiskan untuk TikTok, untuk Instagram, dan lain-lain yang aplikasi? Ternyata Bapak Ibu, sidang jemaat, paling tidak sehari menghabiskan waktu 3 jam. 3 jam minimal sehari untuk hal-hal yang seperti itu, apalagi TikTok, tanpa sadar. Saya tanya, berapa firman Tuhan dibaca, direnungkan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan? Saya tanya, ada mereka lakukan paling 5 sampai 10 menit. Itu kalau ada. Kebanyakan tidak ada. Jangan-jangan juga anak muda yang ada di sini, ya, lebih banyak melihat handphonenya daripada menggunakan handphone untuk dengar firman Tuhan. Jadi anak-anak muda juga harus bisa memperbaiki diri dari segi waktu. Tidak akan mungkin kamu bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan jika kamu tidak memberi dirimu, dengar anak-anak muda, tidak memberi waktumu secara khusus dan disiplin lakukan
membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tiap hari dijejali oleh pengetahuan dunia yang justru akan membuat hidupmu dan masa depanmu tidak sedang baik-baik saja. Saya harus sampaikan begini kepada anak-anak muda. Karena generasi sekarang ini dicekokin dengan informasi yang kebanyakan bukan berdasarkan nilai-nilai kekristenan. Kalau itu yang ada, maka harus diakui. Mulai tidak memikirkan tentang orang lain, bahkan tidak memikirkan tentang diri sendiri, tentang masa depannya, Bapak Ibu. Bagaimana masa depan harus disiapkan, bagaimana masa depan harus tidak hanya disiapkan, harus dihadapi, dan bagaimana melengkapi diri sehingga kita benar-benar siap bertempur. Ini untuk anak-anak muda ini. Kami orang tua punya dunia sendiri. Ya. Jadi anak-anak muda perlu firman untuk tetap bertumbuh beriman kepada Tuhan. Kita yang juga sebagai orang tua memiliki kebutuhan yang sama untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Supaya kita mampu mengarahkan anak-anak kita, dan kita meyakini bahwa anak-anak kita, kalau mereka juga terkonek dengan Tuhan, kita terkonek dengan Tuhan, masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Kalau masa depan mereka, anak-anak kita, di tangan Tuhan yang kita imani, saya meyakini Bapak Ibu, anak-anak akan jadi kebanggaan, bukan jadi beban. Anak-anak akan jadi kebahagiaan kita, bukan duka cita kita. Anak-anak kita akan membawa kita senang, bukan membawa kita dalam kepusingan. Ya. Kenapa? Karya Tuhan nyata di sana. Amin. Yang berikut, dampaknya kalau Bapak Ibu dan saya sedang jemaat terhubung dengan Tuhan, saya sudah sampaikan minggu lalu kita baca, yaitu Yohanes 15 ayat 5. Yesus itu adalah sumber kehidupan, kekuatan. Karena dikatakan kita ini adalah rantingnya. Yesus adalah pokok anggur, kita adalah rantingnya. Kalau Bapak Ibu dan saya sidang jemaat melekat kepada Tuhan, kita tetap akan ada kehidupan di sana. Kita akan tetap berbuah. Kita akan tetap subur, kita akan ada kehidupan, dan kita akan terus hidup, Bapak Ibu. Berbuah di situ menunjukkan karakter yang semakin baik, kesaksian yang semakin baik, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Tapi harus terhubung, tersambung dengan Tuhan. Kalau tidak, ke gereja itu hanya sebatas formalitas, sebatas rutinitas yang tanpa makna, maka siapapun dia, cepat atau lambat akan kering, tidak menghasilkan apa-apa. Jadi Bapak Ibu dan saya adalah ranting, Yesus adalah pokok anggurnya. Saat kita terpisah, selesai kita. Jadi harus tetap rajin baca Alkitab. Tetap rajin berdoa. Tetap rajin beribadah. Ini doa udah nggak pernah. Baca Alkitab tidak pernah. Ibadah nggak pernah. Selesai Bapak Ibu.
Selesai. Ya, hidup akan sama seperti orang di luar Tuhan. Biarpun dia mengaku, oh saya dan Tuhan yang tahu. Saya rajin berdoa. Biarpun saya tidak ke gereja, saya masih ingat gereja. Sekalipun saya tidak berdoa, tapi di hati saya ada Tuhan Yesus. Ya, sekalipun saya jarang baca Alkitab, tapi apa yang pernah saya baca, saya ingat. Ini namanya manipulasi diri dan pembohongan terhadap diri sendiri. Orang lain sih nggak rugi, Bapak Ibu. Dia yang rugi. Jadi hari ini saya mau katakan kepada kita, perbaiki hubungan kita kalau hubungan kita dengan Tuhan itu terganggu. Minggu lalu sudah berkali-kali saya katakan ini adalah inti dari khotbah saya kurang lebih 25 tahun ini. Kalau Bapak Ibu sidang jemaat di sini tidak disuruh, tidak diingatkan, udah tahu berdoa sendiri, mendisiplinkan diri sendiri berdoa, udah mantap itu. Ya. Rutin baca Alkitab, ingat firman Tuhan, baca, udah hebat. Berusaha untuk datang beribadah di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, itu jauh lebih baik. Sesudahnya menjadi pelaku firman Tuhan. Biarpun seperti apa goncangan dunia ini, godaan yang ada, Bapak Ibu, karena kita semua terhubung dengan Tuhan, kita akan aman. Amin. Kita akan aman. Ya, kita tidak akan pernah terpengaruh oleh situasi, kondisi, keadaan di luar sana. Maka minggu lalu saya katakan orang yang melekat, terhubung, terrelasi dengan Tuhan, dia tetap akan ada damai sejahtera. Jadi boleh diputar lagi itu YouTube-nya, sambungan dari hari ini, sambungan dari minggu lalu itu. Saya nonton hari ini, saya buka lagi baru 44, tapi udah bagus. Kita kan jemaat nggak banyak, ada berapa gitu ya? Ada ya 30-an lah. Kalau 44 itu udah lebih lah itu ya Bapak Ibu. Subscribe-nya itu udah berapa, 240 lebih. 44 kalau nggak salah. Kalau 200 berapa begitu. Ini udah jadi berkat nih gereja kita Bapak Ibu. Ya, terlepas orang mungkin hanya mau lihat aja mana sih gereja GKRI Epifania, tapi ternyata kita dari minggu ke minggu, dari waktu ke waktu, jemaat terus hadir ibadah. Amin. Memang kalau doa saya kurang tahu Bapak Ibu. Nanti mungkin harus saya buat survei kali. Karena doa setiap Kamis di sini yang datang 3, 4, 5 orang. Di rumah ada nggak doa? Jadi nanti Bapak Ibu sidang jemaat termasuk anak-anak muda, kalau saya buat survei, tolong diisi dengan jujur ya. Tolong diisi dengan jujur nanti. Tahun depan jemaat ini saya berharap jauh lebih baik keterhubungannya dengan Tuhan. Kalau doa, saya akan mungkin mulai dengan doa dulu ini. Doa makan. Sebelum makan, berdoa dulu tidak. Tulisnya berdoa, tidak berdoa, kalau ingat berdoa. Kalau ingat berdoa ini biasanya udah lapar nih. Ya. Lanjut lagi nanti yang kedua,
Kalau makan di luar, berdoa, tidak berdoa, berdoa tapi pura-pura tidak berdoa. Nah, pura-pura tidak berdoa ini gimana? Pegang piringnya, lihat kiri kanan, tenang kayak saat teduh. Amin dalam hati. Nah, itu nanti berarti kalau yang begitu itu belum dikatakan berdoa, gitu, Bapak Ibu. Di rumah, kalau tadi kan dia makan, bepergian, mau bepergian, ada doa atau tidak, berdoa atau tidak. Nanti saya tanya lagi mungkin di situ, kenapa harus berdoa? Saat makan, saat mau bepergian. Nah, nanti mau tidur, tulis lagi tuh, tanya lagi. Bapak Ibu sedang jemaat, sebelum tidur ada berdoa atau tidak? Tulisnya berdoa, tidak berdoa, kalau ingat berdoa. Itu berarti dia udah capek itu biasanya. Ya. Yang kedua, bangun tidur, berdoa, tidak berdoa. Ya. Lalu nanti yang paling tinggi poinnya, adakah punya waktu atau jam tertentu setiap hari atau 1 minggu sekian kali berdoa secara pribadi? Nah, ini tingkatannya udah tingkat dewa ini, Bapak Ibu. Yang satu udah bisa dilewati, 2 udah bisa, 3 udah bisa, 4 mulai cari-cari alasan, diisi enggak ini ya, doa atau tidak doa. Kalau tulis tidak berdoa, saya kadang-kadang berdoa. Kalau saya tulis berdoa, saya jarang berdoa. Jadi apa jawabannya? Perlu ya majelis ya, kita buat survei begitu nanti untuk mengukur sejauh mana terkoneknya jemaat dalam hal berdoa dengan Tuhan. Ada masalah berdoa, tidak ada masalah berdoa, ada dan tidak ada masalah berdoa. Paling gampang ada tidak ada masalah berdoa, ini nggak ditanya lagi. Waduh. Berdoa berapa lama? 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam. 5 menit. Yang penting berkualitas katanya. Baca Alkitab. Dia akan ditanya. Baca Alkitab. Mana yang lebih banyak dibaca? Alkitab atau WA? WA. Mana yang lebih banyak merenungkan firman Tuhan atau merenungkan nasib? Nanti saya akan coba buat sedemikian rupa ya surveinya. Mudah-mudahan bulan 3 paling tidak hasilnya udah kita dapatkan supaya bisa menentukan langkah berikutnya Bapak Ibu. Jadi kembali, jangan pernah berharap kita akan bertumbuh, berbuah tadi dikatakan kalau kita tidak membuka hati untuk firman Tuhan. Gak ada kesaksian yang baik dalam diri seseorang kalau dia tidak melekat sama Tuhan. Saya dikirimin video, bukan video sih, tepatnya Instagram sama teman. Pak, Bapak kenal nggak ini? Katanya ini pendeta. Waduh. Saya nggak ngenalin orang, tapi seru lihat di Instagram itu. Itu bukan editing, bukan diedit gitu, dan juga bukan hasil aplikasi Sora, bukan. Ya, ini benar nyata sepertinya
anaknya atau siapa membuat video tersembunyi itu, merekam rekaman tersembunyi. Aduh, istrinya digampar. Wah, kejar lagi, gampar, ditendang. Ya, nanti saya kirimlah ke grup ya Instagramnya itu biar Bapak Ibu nonton, tapi jangan coba-coba dicontoh. Kalau di situ suami yang nyiksa istri, ini gantian lah, istri nyiksa, nyiksa suami, tendangin suami. Nanti ada apa namanya itu? Kenapa sampai begitu tuh Bapak Ibu? Saya yakin dia tidak terhubung dengan Tuhan. Cocoknya dia ada di area taruh itu. Pertarungan. Area tinju. Ya, atau karate atau apalah namanya itu. Tarung bebas. Ya, lebih pas itu. Itu istrinya sampai dia tendang begitu Bapak Ibu. Ya. Saya nggak mau cari tahu itu siapa. Tapi itu pembelajaran untuk kita semua. Bagi yang melekat sama Tuhan, tidak akan pernah melakukan itu. Amin. Ya. Yang berikut, hubungan yang mendalam. Membangun hubungan yang mendalam, aktif. Yakobus 4 ayat 8. Coba kita lihat. Yakobus, sorry. Yakobus 4 ayat 8. Anak-anak muda kalau belum melekat sama Tuhan, belum terkonek dengan Tuhan, yakin saya saat dengar firman Tuhan pasti asik nonton atau lihat HP itu. Itu pasti hubungannya itu belum melekat sungguh-sungguh dengan Tuhan itu. Dan belum belum paham benar. Yakobus 4 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang yang mendua hati. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Itu saja dulu Bapak Ibu. Ada yang berani untuk menyampaikan tafsirannya di bagian ini? Khusus di kalimat yang tadi kita baca bagian A-nya itu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ada yang bisa bersuara? Berarti kita harus bersama. Hubungan intim lah. Berarti siapa di situ yang paling ini? Tuhan atau manusianya? Manusianya. Kitanya Bapak Ibu. Kita harus ada usaha. Ada niat. Kalau tidak diusahakan, tidak ada niat, tidak ada kemauan, gak akan ada itu Bapak Ibu. Jadi ada inisiatif, ada proaktif dari kita untuk mendekat kepada Tuhan. Karena kita yang perlu Tuhan dalam hidup ini. Sekalipun di sisi yang lain Tuhan mengasihi kita, itu tidak terbantahkan memang. Tapi kita yang perlu Tuhan. Karena kita banyak kekurangan, banyak kelemahan, ketidakmampuan, keterbatasan dalam berbagai sisi. Jadi kita harus mampu menyemangati diri kita. Amin. Jangan biarkan diri kita lemah, terbawa, terisak untuk hal yang kurang baik, kurang bagus, yang membuat hubungan kita menjadi jauh dan rusak dengan Tuhan. Harus dari kita.
Yang bilang, saya ini boleh melakukan kehendak Allah. Boleh melakukan kehendak Allah dengan apa? Dengan mau berdoa. Melakukan kehendak Allah itu salah satunya karena khotbah kita, tema khotbah kita keterhubungan dengan Tuhan, salah satunya berdoa. Ada nggak kemalasan dalam diri kita? Ada nggak? Ada. Malas untuk ke gereja, malas untuk baca Alkitab, malas untuk berdoa. Itu harus dilawan. Amin. Ada tekad, ada kekuatan apa? Ada tekad, ada kemauan dari dalam diri kita. Supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang ada menuruti kemalasan yang ada. Ada tidur aja. Karena udah ngantuk. Bapak Ibu, segala sesuatunya diperlukan keaktifan. Ada niat yang kuat dalam diri kita. Kalau nggak ada niat, makanya saya suka bahasa ini tadi Bapak Ibu. Ya, saya ulang lagi itu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya. Mendekatlah kepada Allah maka Dia akan mendekat kepadamu. Kalau begitu, kalau kita jauh, Allah jauh dong dari kita. Sekarang gini Bapak Ibu. Ini kan ada Pak Canyang, ada Ibu Ros, yang dimana anak-anak sudah pada menikah ya. Kalau anak terus mendekat kepada orang tua, sekarang begini, lebih sederhananya, orang tua memikirkan anak nggak? Bu Ros? Iya. Sekalipun mereka udah menikah? Iya. Pak Canyang? Sama dengan Ibu Ros, memikirkan anak-anak. Lalu pertanyaan yang kedua, anak yang tidak pernah memberi kabar. Katakanlah ya, anak yang tidak pernah memberi kabar, yang tidak pernah nanya kabar gimana Ibu Ros, gimana Pak Canyang. Anak nggak pernah kirim kabar dan anak tidak pernah menanya kabar. Dibandingkan dengan anak yang senantiasa bersama, anak yang selalu nanya, gimana kabarnya Bu, Pak? Ada komunikasi di sana. Apa perasaannya? Jujurlah Bu Ros ya. Rindu ya. Ibu Ros rindu. Tapi anaknya nggak rindu dengan Ibu Ros. Kira-kira. Doanya panggil. Ibu Ros panggil-panggil. Iya. Dalam doa. Pak Canyang? Sama, betul saya nggak pilih-pilih itu anak. Yang ini yang sama ya. Sama saja. Kalau kita berdoa, ya sama-sama kita doakan. Itu dari sisi manusia, orang yang beriman. Tapi keterkaitan secara emosi, biasanya ini secara emosi, anak yang rajin berkirim kabar dan anak yang suka menanyakan kabar dibandingkan anak yang tidak pernah berkirim kabar dan menanyakan kabar kita, pasti ada hal yang dicari tentang anak yang tidak berkirim kabar. Dan anak yang berkirim kabar itu biasanya pasti menyenangkan hati orang tua. Orang tua pasti rindu, orang tua pasti memikirkan. Tuhan juga begitu.
Sekalipun mungkin di antara kita tidak pernah lagi berdoa, tidak pernah lagi baca Alkitab, Tuhan tetap menunggu itu, Bapak Ibu. Tuhan tetap rindu sama kita. Dan Tuhan pasti senang dengan orang yang menjalin hubungan yang melekat kepadanya. Amin. Maka dikatakan mendekatlah, maka Tuhan akan mendekat. Jadi harus ada kerjasama. Ibarat cinta tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Berikut. Menang atas siasat si jahat. Efesus 6 ayat 17-18. Iblis itu tidak pernah berhenti untuk menggoda kita. Iblis melakukan berbagai cara dan siasat untuk menghancurkan manusia, termasuk orang yang percaya kepada Tuhan. Saya pagi tadi sempat nonton YouTube. Saya senang jejak petualang itu, Bapak Ibu, ya. Jadi mengunjungi ini yang buat konten ini, dia sedang mengunjungi Haiti. Haiti itu salah satu negara yang dulunya paling maju, jajahan Prancis. Paling maju. Ya, paling punya kebebasan. Ya. Tapi akhirnya sekarang di sana banyak geng-geng. Geng-geng bersenjata. Sampai pemerintah tidak bisa mengatasinya. Jadi saling membunuh. Untuk sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah benua bisa saja. Dalam kehidupan kita. Waduh, Bapak Ibu. Pendeta, gembala, majelis, itu ujung tombak gereja itu perlu banyak didoakan oleh jemaat. Nah, gembala dan juga majelis saya yakin mendoakan jemaat. Kita saling mendoakan. Kita sama-sama menggunakan perisai, ketopong perisai iman. Firman kita ada di dalam pikiran kita. Firman Tuhan itu ada di dalam pikiran kita. Lewat pembacaan Alkitab secara rutin, lewat doa secara terus-menerus, melihat itu semua adalah kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan kita. Sekalipun iblis berusaha untuk menjatuhkan kita, kita tetap akan berkemenangan. Amin. Amin. Itu janji firman Tuhan. Ya. Terakhir, lewat hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan bertindak hati-hati. Perjalanan berhasil, beruntung, hidup selaras dengan Allah dan keputusan-keputusan yang bijak yang datang bersumber dari Tuhan. Maka orang yang melekat sama Tuhan biasanya jauh lebih bijaksana dibandingkan orang yang tidak melekat kepada Tuhan. Sekalipun dia profesor, sekalipun dia doktor, sekalipun dia punya jabatan, akan kalah sama mereka yang tidak ada pendidikannya, namun dia dekat sama Tuhan. Amin. Percaya itu Bapak Ibu. Hikmatnya jauh lebih tinggi dan akan jauh bertambah-tambah dibandingkan dengan orang yang punya gelar jabatan dan pengaruh. Kalau dia tidak dekat sama Tuhan. Biarpun kita tidak seberapa, biarpun kita tidak ada jabatan, tapi kita melekat sama Tuhan. Kita melampaui pemikiran-pemikiran mereka. Termasuk di dalam mengambil keputusan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Hari ini bagian yang kedua dari minggu lalu tentang keterhubungan dengan Tuhan terkait dampak atau manfaat kalau kami terhubung dengan Tuhan. Biarlah apa yang telah disampaikan hari ini dimengerti oleh kami semua dan kami lakukan di dalam kehidupan ini. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Ren. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidup, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Direnungkan hati ini, kata dan perbuatan, di setiap rencana-Mu, semua cita-citaku seturut kehendak-Mu. Saya mau berdiri, ulangi lagi. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidup, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Direnungkan hati ini, direnungkan hati ini, kata dan perbuatan, kata dan perbuatan, di setiap rencana-Mu, di setiap rencana-Mu, semua cita-citaku seturut kehendak. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan sepanjang hidupku sampai di surga. Menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau berada? Di mana Engkau ada? Aku rindu berada. Engkau kesukaan, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Kita ulangi lagi lagu sekali lagi. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidup, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Direnungkan hati ini,
dan perbuatan. Di setiap rencanamu, semua cita-citaku setuju kehendak Kau ciptakan aku. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu sepanjang hidup sampai di surga, menyenangkanmu selalu. Di mana Engkau ada? Di mana Engkau ada? Aku rindu selalu. Engkau kesukaan batu karang Kita satu dalam doa. Bapa di sorga yang juga ada di tengah-tengah kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan pagi menjelang siang ini, di mana kami boleh bersama-sama beribadah dan sebentar akan kami akhiri. Biarlah setiap kami berkenan di hadapan Tuhan dan setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dan setiap pelayanan yang ada boleh memuliakan Tuhan. Dan boleh terus melayani di masa-masa yang akan datang. Kami juga bersyukur untuk sidang jemaat-Mu, baik yang jauh maupun yang dekat, boleh hadir. Dan Tuhan sekali lagi, Tuhan berkati. Kami teringat untuk rumah tangga kami masing-masing. Hadirlah selalu di tengah-tengah rumah tangga kami ya Tuhan. Mengaruniakan hikmat bijaksana kepada kami selaku orang tua untuk mampu membimbing, mengarahkan anak-anak kami, dan biarlah mereka mendengar bimbingan arahan dari kami, dan biarlah kami sebagai orang tua tidak henti-hentinya berdoa, menaikkan doa untuk anak-anak kami semua, karena hidup di zaman ini tidak mudah. Anak-anak juga menjadi sasaran tembak si jahat, ingin direbut dari tangan kami. Oleh karenanya Tuhan tolong pagari anak-anak kami semua untuk tetap berjalan, untuk ada di areanya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Juga kami berdoa untuk ekonomi rumah tangga kami masing-masing. Apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan, biarlah dibuat Tuhan berhasil. Dan bukakan jalan terus Tuhan. Biarlah keadaan kami juga semakin hari semakin baik. Biarlah ada kelimpahan pada diri kami masing-masing. Tidak hanya mencukupkan kebutuhan kami, tapi juga kami boleh menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami, bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk anak-anak dan juga yang sudah kuliah, yang belajar dan yang sudah kuliah atau masih kuliah, atau mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong, terutama untuk anak-anak muda di tempat ini, supaya mereka tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa yang sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sehingga dengan demikian, dengan tubuh yang sehat, siapapun itu jemaat-Mu, mereka akan dapat beraktivitas dengan baik. Kami juga bawa di dalam doa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang sudah lama tidak hadir bersama dengan kami. Biarlah kerinduan mereka juga ada bersama-sama dengan kami untuk beribadah di tempat ini.
untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk lebih dan lebih lagi ya Tuhan, supaya kami semua terhisap di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bertumbuh bersama-sama, berbuah bersama-sama, setelah kami berakar, ditanam bersama-sama di tempat ini. Tolong juga untuk hamba-Mu selaku gembala sidang, karuniakan hikmat bijaksana, kuasa pengurapan yang baru ada atas diri hamba-Mu. Teguhkan panggilan yang ada, kuatkan dan dihiburkan Tuhan, dibela oleh Tuhan sedemikian rupa. Biarlah hamba-Mu tetap ada dalam kesetiaan untuk melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati, menjadi pendoa syafaat yang baik untuk sidang jemaat-Mu, menjadi pengajar firman yang baik untuk sidang jemaat-Mu, dan biarlah sidang jemaat-Mu diberkati, hamba dan keluarga juga ya Tuhan. Tuhan, kami bawa di dalam doa secara khusus untuk ibadah dan perayaan. Jemaat di tempat ini akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal di hari Sabtu jam 5 sore. Kami berdoa bersama, karuniakan cuaca yang baik Tuhan. Kami berdoa dan memohon kemampuan, kesanggupan ada kepada setiap yang terlibat dalam melayani. Mereka melayani dengan kuasa Tuhan, penuh dengan kepercayaan diri. Kami berdoa juga untuk keamanan di dalam kami melaksanakan ibadah dan perayaan Natal. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Dan saat ibadah berlangsung, malaikat berjaga-jaga atas kami, sehingga kami dapat menuntaskan ibadah dan perayaan Natal dengan baik. Berkati setiap panitia yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa di dalam doa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Tolonglah karuniakan hikmat bijaksana kepada pemerintah kami untuk dapat mengurus, menata, mengelola negara ini dengan baik. Kami berdoa untuk para mafia yang ada Tuhan, di berbagai lini, departemen dan lain sebagainya. Kami bersama-sama berdoa, biarlah mereka boleh tertangkap Tuhan, biarlah mereka boleh diadili Tuhan, dan biarlah mereka ada efek jeraknya ya Tuhan. Kami berdoa untuk anggota DPR RI supaya mereka mampu memerankan peran mereka selaku wakil rakyat. Untuk MA, untuk MK, aparat kepolisian, dan juga keamanan. Supaya mereka menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Supaya ada kesejahteraan di negara ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, jauhlah dari pemikiran yang ekstrim, pemikiran yang mengadu domba, pemikiran yang tidak menerima satu golongan dengan yang lainnya. Kami berdoa bersama, biarlah kebenaran yang dari Tuhan ada pada diri setiap pemimpin tokoh-tokoh masyarakat, supaya mereka tidak dipakai oleh iblis untuk merusak kehidupan masyarakat. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, biarlah Tuhan menyertai kami, sebagaimana Tuhan menyertai saat sidang jemaat-Mu datang. Inilah doa kami yang semuanya ini kami alaskan ke dalam satu nama, nama di atas segala nama, yang olehnya manusia diselamatkan, mendapatkan pengampunan dosa dan penebusan, yaitu di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar para murid untuk berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat milik Tuhan,
kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus. Arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.